Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kita berkenankan untuk sholat berjamaah walaupun dalam keadaan hujan. Subhanallah, tidak menyurutkan azam kita untuk melangkahkan kaki ini menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik yang Allah ciptakan, Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mencurahkan hidupnya untuk umatnya, menyampaikan risalah Allah, dan senantiasa menginginkan kebaikan bagi umatnya. Semoga salawat dan salam pun tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya kita umatnya yang senantiasa istiqamah di atas bimbingan dan ajarannya. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah nanti manusia amal-amalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, semua amal kita ditimbang oleh Allah, tidak ada yang luput satu amal pun. Amalan kecil sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian terhadap neraka, walaupun lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan walaupun kalian harus berinfak dengan setengah korma.
manusia digiring, semua manusia digiring, tidak ada yang lewat. Semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Semua manusia digiring. Kemana digiringnya? Menuju as-sirat, yaitu jalan menuju surga, jembatan di mana ketika manusia sampai kepada jembatan itu, dia akan masuk pintu surga. Tetapi para hadirin azani Allah wa iyyakum, di bawah jembatan itu, seandainya wal'iyazubillah dia tidak bisa melewati jembatan itu, dia akan langsung masuk neraka wal'iyazubillah. Terkait dengan itu para hadirin, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti melewatinya, pasti melewati jembatan itu. Dan itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah yang namanya as-sirat. Manusia akan melewati jembatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan as-sirat mungkin tidak sesimpel kita jembatan, begitu mudah gitu kan kita melewati jembatan. Tetapi subhanallah, jembatan itu akan kita lewati sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Sirat ada yang terlihat begitu luas dan lebar, begitu luas dan lebar. Ada yang melihatnya sempit seperti jembatan di kali, bahkan ada yang melihatnya seperti rambut yang begitu kecil sekali, tipis, tajam, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melewati sirat itu secepat kilat, baru berkedip sudah di pintu surga. Mudah-mudahan kita di situ. Amin. Masya Allah, secepat kilat baru berkedip. Ada yang para hadirin azan yang mu'ayyakum melewatinya dengan berlari, ada yang melewatinya dengan berjalan, ada yang melewatinya dengan merangkak, dan ada yang bergelantungan ketika melewatinya. Semuanya berdasarkan keadilan Allah, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia saat ini di dunia. Inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait yang akan terjadi nanti. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, orang-orang yang tidak bisa melewati as-sirat, dia akan masuk neraka. Dan neraka adalah tempat yang disiapkan bagi orang-orang yang di dunianya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makna-makna yang semisal dengan itu. Nanti mereka akan masuk jahannam, neraka jahannam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan neraka begitu mengerikan.
siksa neraka itu begitu mengerikan. Saya sampai bingung dari mananya saya menerangkan neraka itu, dari mananya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Dalam sholat kita, menjelang kita salam, kita senantiasa diperintahkan untuk berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, neraka. Tempat yang sangat mengerikan sekali, tempat yang tidak mungkin siapapun manusia mau masuk ke dalam neraka. Api yang begitu menyala-nyala, yang menghanguskan, menghabiskan apapun yang masuk ke dalamnya. Bahan bakarnya adalah orang-orang kafir itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Neraka ini sudah disiapkan, berarti sudah ada atau belum? Sudah ada. Sebagian dari para peneliti mereka mengatakan neraka dan surga itu belum diciptakan. Karena kalau sudah diciptakan, buat apa? Manusianya masih di sini. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang batil. Logika mereka bermain seperti itu. Tetapi logika kita adalah apa yang sudah diberitakan dalam Al-Quran. Fattaqun nar allati u'iddat lil kafir. U'iddat itu kata kerja pasif, ya. Sudah disiapkan, artinya seperti itu. Nggak bisa lagi diterjemahkan dengan apapun itu. Yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau sudah disiapkan, berarti sudah diciptakan oleh Allah. Nabi Adam dulunya pernah masuk surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah diperlihatkan surga, Rasul pun diperlihatkan neraka. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah yang masuk neraka? Pertama jelas orang-orang kafir. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat apapun mereka di dunia, sekaya apapun mereka di dunia, tidak punya iman, mereka masuk neraka. Fir'aun yang di akhir hayatnya bertobat, kan ketika tenggelam Fir'aun apa? Bertobat. Tetapi Allah tidak menerima tobatnya. Sudah kafir dan nyawa ini sudah ada sampai di sini baru bertobat. Makanya orang-orang kafir yang tidak bertobat, atau yang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima tobat. Jadi yang dimaksudkan dengan kafir ini adalah kafir yang dibawa kekufurannya sampai matinya. Berbeda ketika dia kafir kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, selama ma lam yughargir, kata Rasulullah, selama nyawa ini atau ruh itu belum sampai di sini. Ketika dia bertobat kepada Allah, Allah menerima taubat. Makanya kita senantiasa diperintahkan untuk beristighfar, terus beristighfar agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan orang-orang kafir itu di neraka? Jelas tidak ada batasnya. Digiring ke neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir itu digiring bergerombongan semuanya kepada jahannam. Waliyahzubillah. Tidak ada orang yang ingin masuk ke dalam api neraka. Ketika itu mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh imam kita tadi dalam salat, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya saya ketika dunia itu menjadi turaban, menjadi tanah saja sudah, bukan manusia, begitu ketika di dunia. Kemudian siapa lagi yang masuk neraka? Adalah orang-orang yang beriman namun tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berarti kita ada potensi masuk neraka. Kita harus jujur mengatakan ada potensi masuk neraka. Kita ini ada potensi masuk neraka. Waliyahzubillah. Kalau begitu kita masih belum aman, posisi kita beriman ya belum aman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ahasiban nas wa ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah setelah kalian mengucapkan kalian itu beriman, apakah kalian dibiarkan begitu saja? Tidak. Sungguh kami akan uji mereka, sehingga mana yang memang jujur dalam keimanannya, mana yang memang dusta dalam keimanannya. Jadi orang-orang yang beriman ada potensi masuk neraka ketika di dunia mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang kafir sudah pasti fix masuk neraka, dan orang-orang yang beriman bisa masuk neraka seandainya dia membawa dosa dan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang potensinya ada selain dosa syirik. Kalau dosa syirik selesai, statusnya sama dengan orang-orang kafir. Tetapi dosa selain syirik tahtal masyiah, itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab orang itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai manusia, sering-seringlah kalian bertobat kepada Allah, sering-seringlah kalian beristighfar kepada Allah. Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, aku bertobat kepada Allah, aku memohon kepada Allah, memohon ampunan 100 kali sehari semalam. Rasulullah bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah sehari semalam.
semalam 100 kali. Beliau yang tidak pernah melakukan dosa, tidak tercatat ada dosa, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Sebagai bimbingan untuk umatnya, wahai umat, ini bukan masalah yang ringan. Surga neraka bukan masalah yang ringan. Dunia inilah atau tempat inilah di mana kita menentukan kita mau masuk surga atau mau masuk neraka. Lisan kita mungkin ingin masuk surga, tetapi yang Allah nilai adalah tidak hanya sekedar lisan, tetapi perbuatan kita seperti apa. Siapa saja yang berbagai macam kemaksiatan selain syirik, apa Pak? Sebutkan Pak. Membunuh, ya, orang yang membunuh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang berzina, melakukan perbuatan zina, waliyahzubillah, berjudi, minum khamar, berbagai macam kemaksiatan yang lain, menipu, zalim, luar biasa. Banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang mungkin pernah dilakukan oleh kita. Bisa jadi Allah tidak ampun seandainya kita tidak serius meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk terus. Dan di antara dosa-dosa ini, para hadirin, azanillahu wa iyyakum, nyaris hampir semuanya bisa diampuni oleh Allah kecuali satu saja. Selain syirik, ada satu dosa yang Allah tidak akan pernah mengampuni kalau tidak ada proses pengampunan, yaitu dosa urusan dengan orang lain, yaitu dosa kezaliman, zalim. Zalim ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum, dosa yang Allah tidak akan pernah menghapusnya sampai si yang terzalimi itu memaafkannya. Orang yang dizalimi akan dipertemukan dengan orang yang berbuat zalim. Begitu Pak. Kalau dia tidak mengampuni kebaikan yang berbuat zalim itu, berpindah ke sana. Kalau kebaikannya habis, keburukan orang yang terzalimi berpindah kepada orang yang berbuat zalim itu. Berarti tidak pernah akan diampuni oleh Allah urusannya mereka. Bayangkan para hadirin, kalau banyak orang yang terzalimi oleh orang itu. Bayangkan berapa orang yang terzalimi. Makanya jadi RT itu gak mudah. Jadi RT itu gak mudah urusannya dengan orang gitu. Apalagi jadi presiden, itu bukan perkara yang mudah. Urusannya dengan luar biasa. Sekian ratus juta orang, seandainya dia zalim kepada rakyatnya, haram dia masuk surga. Makanya pemimpin-pemimpin itu lehernya dibelenggu. Nanti di sana itu para pemimpin lehernya terbelenggu. Siapa atau apa yang bisa membuat lehernya itu belenggunya lepas adalah keadilannya. Gak mudah untuk menjadi pemimpin, itu tidak mudah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil. Amin. Ya, pemimpin yang amanah. Ini berat urusannya. Ya, siapapun lah ya. Semuanya Allahu Akbar ini baik, tiga-tiganya. Ala kulli hal seperti itu.
semua dosa bisa diampuni oleh Allah kecuali itu tadi, syirik. Adapun perbuatan zalim urusannya dengan manusia. Adapun perbuatan yang sifatnya, dosanya yang sifatnya pribadi, yang kalau kecelakaan itu bukan kecelakaan ini ya, ini kecelakaannya tunggal, cuman dia saja. Misalkan hanya dia saja, tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Allah Maha Pengampun. Urusannya dia dengan Allah, misalkan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusannya dia dengan orang, tunggu dulu, Allah Maha Adil. Begitulah. Makanya dalam hidup ini upayakan jangan punya urusan dengan orang terkait zalim atau terzalimi. Kalaupun punya urusan dengan orang, hendaknya kita menjadi pihak yang pertama kali memaafkan atau meminta maaf, agar apa nanti di akhirat selesai urusan kita. Makanya kata Rasulullah SAW, semua pahala itu akan naik di hari Senin dan Kamis. Amal-amal kebaikan itu. Illa rajulani bainahum wa baina akhihi syahna, kecuali dua orang antara dia dan saudaranya ada masalah, dipending dulu kebaikannya sampai mereka menyelesaikan masalahnya. Ini penting sekali. Jangan ada urusan dengan orang, jangan ada rasa benci kepada orang tertentu yang tidak beralasan, atau janganlah kita menjadi pihak yang menzalimi karena urusannya nanti di akhirat. Nah, bagaimana gambaran siksaan neraka? Saya paling sulit untuk menyampaikannya, Pak. Cuman cukup saya sampaikan satu ayat dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab." Waliyadzubillah. Orang-orang kafir itu kami akan masukkan ke dalam neraka. Siksaannya seperti apa? Setiap kulit mereka terkelupas, kami gantikan dengan kulit yang baru, kemudian kami siksa lagi, liyadhuqul 'adzab, agar mereka merasakan pedihnya siksaan itu. Seperti itu. Ustaz, kok nggak mati? Allah berikan kekuatan untuk tidak mati saja, tetapi merasakan kesakitannya luar biasa. Tetapi Allah tidak mati agar terus liyadhuqul 'adzab, agar mereka merasakan betapa sakitnya siksaan itu. Disebutkan dalam satu hadis, neraka itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling ringan adalah orang yang tidak dimasukkan ke dalam apinya, tetapi dia hanya ditaruh di atasnya, di kakinya ada terompah yang menyebabkan dimangnya otaknya meleleh keluar, dia kepanasan, kesakitan. Kemudian dia berteriak dan mengeluh, "Ya Allah, jangan aku siksa seperti ini. Sungguh siksaan ini adalah siksaan terberat." Dia merasakan kalau dia adalah orang yang paling berat siksaannya. Kata Rasulullah, padahal orang ini paling ringan siksaannya. Jadi luar biasa neraka itu. Dalam Al-Quran diterangkan begitu mengerikan sekali dalam surah Al-Waqi'ah. Contohnya, kita sering membaca surah Al-Waqi'ah terkait dengan siksaan neraka. Bagaimana orang itu, inna jahannama kanat mirsada, dalam surah An-Naba. Neraka itu sudah standby, sudah menunggu, lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang taghin yang berbuat berlebihan. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan pernah
merasakan nyaman, dingin. Nggak pernah. Wala syaraba, dan mereka tidak akan pernah bisa minum illa hamimau wa wasata, kecuali minum yang terbuat dari nanah dan darah, wa wasata, nanah dan bangkai yang busuk, seperti itu. Itu minumannya penduduk neraka. Ya, cukup ya Pak tentang neraka ya. Saya agak berat ya. Kemudian, iya, terakhir hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan neraka. Ada orang yang digiring ke neraka dari orang yang hidupnya paling enak di dunia. Dalam riwayat sahih seperti itu disebutkan. Jadi orang yang hidupnya paling enak, siapalah di dunia ini Pak, misalkan gitu ya, segalanya serba ada, mau ke mana pakai pesawat ini apa semua paling enak sudah. Para mungkin orang-orang yang hidupnya paling nikmat, min ahli nar, dari penduduk neraka. Bukan berarti ada orang yang paling enak hidupnya, enak juga tapi dia alhamdulillah masuk surga. Nah ini orang-orang yang sering infak gitu ya, sering memperhatikan apa sedekah mungkin ya, walaupun hidupnya enak tapi dia apa tangannya begitu mudah. Nah ini ada orang yang enak hidupnya tapi masuk neraka, dimasukkanlah dia ke dalam neraka sejenak saja. Kemudian disebutkan, ditanyakan kepada dia, apakah engkau orang yang merasakan kenikmatan di dunia? Oh, saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia, katanya. Apakah Anda ingat kenikmatan yang Anda rasakan di dunia? Tidak pernah. Jadi kenikmatan di dunia itu lupa oleh, padahal baru sejenak saja dia masuk neraka, waliyahzubillah. Dan para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, ketika orang itu bisa melewati as-sirat, masuklah dia ke pintu surga. Ini orang-orang yang tidak masuk neraka. Mereka berhasil melewati as-sirat, mereka masuk ke pintu surga. Subhanallah, finish. Tetapi ada yang ternyata nggak masuk pintu surga, ada yang nggak masuk neraka juga tidak masuk surga, dipending dulu. Itulah mereka ditempatkan di tempat tertinggi, namanya Al-A'raf, Ashabul A'raf. Mereka nggak masuk surga, tidak masuk neraka karena balance sama antara kebaikan dan keburukan. Allah Maha Adil. Tunggu dulu nih, dipending. Kalau gitu mah insya Allah kita banyak kebaikannya ini. Siapa yang menilai itu Pak? Allah aja yang memverifikasikan. Yang memverifikasi Allah. Ada kebaikan yang bernilai kebaikan, ya kan? Ada kebaikan yang justru dapat keburukan. Sholat semua sama takbirnya, rukuknya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Ada yang sholat penuh dengan keikhlasan, khusyuan. Ada yang sholat karena ingin dianggap soleh, kan begitu. Macam-macam nilainya. Nanti nilainya yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Ashabul A'raf ini pada akhirnya dia masuk surga, tetapi dipending dulu masuknya. Ya, pembahasannya sangat panjang sekali. Ya, yang jelas kaum ini tidak masuk surga dan tidak masuk. Mereka melihat siksaan orang-orang yang masuk neraka karena tempat tertinggi. Sampai-sampai mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al
ke dalam surga. Ustaz, saya ashabul arwah aja saja. Mereka itu tersiksa, Pak. Tersiksa karena melihat dahsyatnya api neraka itu, Pak. Itu diperlihatkan sampai mereka itu tersiksa, takut jangan-jangan kita masuk situ gitu. Kemudian orang-orang yang berhasil melewati as-sirat masuk ke dalam surga. Inilah tempat ni'ma uqbaddar, sebaik-baik tempat. Subhanallah. Inilah puncak kesuksesan manusia, yaitu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, a'addu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nggak pernah. Sehebat apapun mata kita melihat sesuatu yang indah atau apa, surga jauh lebih indah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbil bashar. Bahkan sehebat apapun kita membayangkan di dunia ini tentang keindahan surga, surga jauh lebih indah. Masya Allah. Makanya saking nikmatnya surga, Allah pernah mendatangkan nanti di hari kiamat orang yang hidupnya paling sengsara di dunia, yang paling belangsak hidupnya lah istilahnya, tapi dia masuk surga. Insya Allah kalau marbot masjid di sini nggak belangsak. Di sini bukan marbot masjid lah, marbot masjid ini bukan. Insya Allah marbot masjid enggak. Ya mungkin siapalah gitu ya, paling sengsara di dunia, yang mungkin makannya untuk besok saja masih berpikir makan apa. Tapi ini orang soleh, orang nggak pernah zalim, nggak punya hutang. Subhanallah. Orang di dunia ini nggak dianggap oleh manusia, tetapi dia calon penghuni surga. Didatangkan dia, orang yang paling sengsara, dimasukkan sejenak dalam surga, ditanya, apakah kamu pernah mengingat kesengsaraan hidupmu ketika di dunia? Dia menjawab, tidak, sama sekali. Subhanallah, lupa. Sengsara hidup di dunia ini lupa oleh keindahan surga yang luar biasa. Nah, siapakah yang berhak masuk surga? Yang jelas pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Ini paling penting, iman dan amal saleh. Mereka berhak masuk surga. Orang-orang yang di dunianya bersabar dan bersungguh-sungguh. Karena untuk masuk surga kalau gitu gampang juga ya, iman dan amal soleh, gampang sekali. Kata siapa? Kata Anta. Ya, tidak sesimpel itu. Karena ketika dia beriman, ketika dia berupaya untuk beramal soleh, akan ada ujian keimanan, pasti. Ujian keimanan yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang beriman itu diuji. Gelombang kehidupannya di dunia itu seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu mudah? Begitu. Ini Allah yang berfirman seperti itu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Mereka itu diuji dulu sebelum masuk surga. Mereka merasakan
kesulitan, kegoncangan yang luar biasa ketika hidup di dunia. Sampai-sampai orang-orang yang beriman berdoa kepada Rasul dan orang-orang yang beriman berdoa, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Saking beratnya ujian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum diketahui mana yang serius dan mana yang sabar. Jadi untuk masuk surga itu dibutuhkan apa? Keseriusan. Dibutuhkan kesabaran. Tandanya apa? Tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Pasti ujian akan terus datang kepada ahlul jannah, kepada calon penghuni surga itu terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira ujian hanya sebatas, mohon maaf, kemiskinan dan kesusahan saja. Ujian bisa dalam bentuk yang lain. Ujian bisa dalam bentuk kekayaan. Ujian bisa dalam bentuk kekuasaan. Dengan berbagai macam ujian, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu orang-orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gambaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baca saja surah Ar-Rahman. Di dalamnya terdapat ainani tajriyan, luar biasa, mata air yang mengalir. Subhanallah. Jannat yang mengalir sungai dari khamar, min khamr ladzatil lisyaribin, dari khamar yang begitu nikmat sekali. Kemudian sungai dari madu yang begitu manis, sungai dari susu. Wah, luar biasa. Di mana manusia jannatin tajri min tahtiha anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai, bukan di sekitarnya. Jadi kalau di bawahnya itu luar biasa sekali. Kita berjalan di bawah kita sungai, Pak. Bayangkan keindahan yang luar biasa. Mahal itu. Bikin rumah di bawahnya ada ikan-ikan misalkan gitu ya, ada ini gitu. Luar biasa, kita nggak bisa membayangkan surga yang begitu indah, yang subhanallah kita nanti akan mudah kembali. Pak Arif nanti jadi muda lagi. Amin, insyaallah. Tidak seperti ini, kita nanti akan berusia kembali ke usia puncak 30 tahunan. Subhanallah. Ya, 30 tahunan. Ibunya juga menjadi muda dan cantik jelita. Siapa yang masuk di sana? Orang-orang yang beriman dan keluarga mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini rumusnya. Dan orang-orang yang beriman dan keluarga mereka juga yang beriman, kami alhaqna bihim, kami satukan mereka. Subhanallah. Makanya ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, nanti suami kita siapa? Pas nanti di surga. Wih, optimis sekali masuk surga, Bu. Insyaallah, Ustaz. Amin ya, Bu. Suaminya ibu yang membimbing ibu untuk beriman seperti ini, membimbing ibu istiqamah. Nanti ibu akan bersama suami ibu. Berarti orang yang sama, Ustaz. Berarti dia lagi loh, Ustaz. Loh, nanti berubah ibu.
Ya nanti saya pernah ditanya seperti itu, ya nanti berubah menjadi mudah kembali dan akan ditumbuhkan rasa cinta yang luar biasa kepada pasangan. Subhanallah. Makanya ada seorang sahabiah namanya Asma, itu tidak mau menikah lagi setelah Jubair itu meninggal dunia. Ketika ditanya, wahai Asma, kenapa kau tidak mau menikah lagi? Saya ingin juga yang menemani saya nanti di surga. Karena yang menemani seseorang di surga itu adalah pasangan terakhirnya. Kalau dua-duanya beriman. Karena ada pasangan itu, satunya istiqomah luar biasa, satunya masya Allah maksiat luar biasa. Allah pisahkan nanti. Dan dia akan mendapatkan pasangan yang baik. Di surga, laki-laki akan mendapatkan bidadari yang subhanallah cantiknya luar biasa. Tidak ada secantik apapun manusia di sini yang tidak pernah, mohon maaf, buang air, nggak pernah. Yang keringatnya bau misik, keringatnya itu bau kasturi yang luar biasa. Keringatnya doang itu menimbulkan wangi yang luar biasa, yang senantiasa tersenyum. Mohon maaf, wa kawahiba tadi disebutkan oleh imam kita, wa kawahiba atraba, dan bidadari yang molek luar biasa, yang hurun 'ain maqsuratun fil khiyam lam yatmiskunna insun qablahum wala jan. Bidadari yang tidak pernah tersentuh original, tersegel, yang diam di kemah-kemahnya. Jangan bayangin kemah-kemahnya seperti apa. Subhanallah. Surga yang begitu indah, yang buah-buahan tuti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang buah-buahannya tiap detik kita mau apa datang buah-buahan. Subhanallah. Metik langsung free. Sekarang susah, beras pakai naik. Luar biasa. Ya, sekarang saya paham, minta ampun gitu. Masya Allah, beras naik. Saya kan ngurus pesantren santai ada 500 orang gitu. Ih, naiknya luar biasa sekali sekarang. Ya, nanti kita di surga insya Allah. Ya, nggak mikirin seperti ini. Sabar sekarang. Ya, tiap hari buah-buahan. Subhanallah. Surga yang begitu indah, yang nggak pernah dibayangkan oleh apapun. Ustaz, kalau misalkan bapak-bapak dapat bidadari, kami ini wanita dapat apa? Bidadara, ya, yang tampak luar biasa. Ustaz, kenapa yang disebut Quran bidadari mulu? Enggak bidadara, karena memang yang baik, yang suka melakukan pelanggaran itu bapak-bapak. Makanya dimotivasi bidadari yang biar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi wanita pun subhanallah mendapatkan hak yang sama. Tidak membedakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Semua sama. Ya, semua sama. A'addallahu lahum jannat. Allah siapkan untuk mereka semua surga. Kenikmatannya sama. Kalau dua-duanya beriman, mereka bareng. Subhanallah. Dan puncak kenikmatan di surga adalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Di situ kita bertetangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mau nggak Pak jadi tetangganya beliau? Subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Amir bin Rabi'ah, wahai Amir, kamu mau apa? Silakan. Kau mau apa? Ini beliau waktu itu jadi presiden, jadi apa ya? Pemimpin. Ditanya Amir bin Rabi'ah, wahai Amir, kau mau apa? Saya mau apa ya Rasul? Iya sudah minta kepada saya. Mau apa? Bayangkan Pak, seandainya Pak Jokowi ada di sini, kalian mau apa? Saya pengen dibawa ke pesantren mungkin, atau apalah. Bayangannya itu apa gitu ya? Mungkin nggak ada ya. Ini Rasul tanya kepada Amir, apa kata Amir? Saya cuma pengen satu ya Rasulullah, satu. Keinginan saya
perbanyak sujud. Kalau begitu wahai Amir, perbanyak sujud. Banyak sholat sunnah, banyak sujud. Sehingga kita menjadi tetangganya Rasul SAW. Yang kedua, kalau pengen menjadi tetangganya Rasul nanti di surga, kata Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mengkafir anak yatim nanti di surga seperti itu. Tetangga. Makanya kita dalam hidup cari anak yatim. Jangan cari emaknya, cari anak yatim. Ini modus kadang-kadang bapak-bapak. Ya, modus. Mau nyari anak yatim, Bu. Biar ini modus anak yatim ternyata emaknya yang dicari. Cari anak yatim, dikafir anak yatim itu. Ya, dikafir anak yatim. Ya. Dibantu pendidikannya, apanya dibantu, keperluannya dibantu. Subhanallah. Berapa banyak anak-anak yatim du'afa, subhanallah. Yang mereka membutuhkan. Cari pesantren-pesantren itu banyak anak yatim du'afa. Banyak. Luar biasa, ada yang ibu bapaknya di penjara. Ada yang ibu bapaknya mu'alaf, anak yatim banyak. Cari Pak di pondok-pondok. Subhanallah. Ada wa kafilul yatim kahataini fil jannah, seperti ini. Di surga seperti ini, Pak. Makanya itu. Dan terakhir, puncak kenikmatan dari semua itu ketika penduduk surga itu menikmati surga. Allah berfirman kepada mereka, wahai penduduk surga, apakah kalian sudah bersenang-senang? Sudah ya Allah, kami bersenang-senang. Wah, kami bahagia, kami bahagia. Maukah aku tambahkan kenikmatan itu? Sudah ya Allah, apalagi ini sudah luar biasa sekali kok. Sudah senang sekali. Maka Allah menyingkap takbirnya. Allah menyingkap takbirnya antara Allah dengan penduduk surga. Maka mereka semuanya melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak. Dan kenikmatan yang mereka tengah menikmati itu terlupakan sejenak. Terlupakan dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk dapat melihat wajah yang begitu indah. Allah Maha Indah dan semua kenikmatan itu terlupa. Ini nikmat yang paling tinggi di surga. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali menikmati lezat, kenikmatan an-nazar ila wajh, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah puncak kenikmatan. Dan saya kira kita cukupkan kajian kita. Maaf agak sedikit lewat karena menyelesaikan materi. Dan sampai sini selesai sudah materi tentang prahara di padang mahsyar, diakhiri oleh kenikmatan